etimologis amal saleh adalah segala perbuatan yang tidak merusak atau menghilangkan kerusakan. Lawan kata dari selanjutnya poin kedua, amal saleh adalah belajar dengan tekun. Jadi amal saleh itu tidak hanya digambarkan mengenai sholat, zakat, puasa, haji, tapi amal saleh juga terdapat dalam amalan-muamalah, yaitu hubungan antara sama manusia. Jenis-jenis amal saleh, Mas Riko bisa dibacakan jenis-jenis amal saleh? Ayo dibaca, buka bukunya. Kita, ayo. Jenis-jenis amal saleh dibacakan. Mendamaikan dua orang yang selisih secara adil. Oke, yang poin B. Membantu seseorang untuk menaiki jalan. Ya, poin C. Ucapan yang baik. Jadi Yang D. tangan di jalan. Bersenyum kepada sesama manusia. Oke, itu ya. Jadi jenis-jenis amal saleh itu ada banyak macamnya ya. Nah, kalian pernah nggak sih ngelihat teman kalian melakukan amal saleh tapi amal salehnya itu sedikit? Pernah nggak? Ada nggak? Oh, pernah. Nah, tetapi kita nggak boleh meremehkan ya. Misalnya teman kita melakukan amal saleh, terus kita mikir, ih ternyata teman aku tuh sedikit banget ya amal salehnya dibandingkan aku. Kita nggak boleh meremehkan ya. Karena apa? Karena sedikit amalnya, tapi kan kita nggak tahu di hadapan Allah itu pahalanya bagaimana gitu kan. Karena ketika kita melakukan atau beramal saleh atau melakukan hal baik itu harus dengan hati yang ikhlas. Walaupun misalnya nanti kalian melakukan kebaikan banyak banget itu yang kalian lakukan, tapi kalau misalnya hati kalian nggak ikhlas, sama aja bohong gitu kan, nggak ada pahalanya. Jadi ketika beramal saleh hatinya juga harus ikhlas ya. Selanjutnya, amal saleh itu tidak semata-mata diartikan perbuatan baik, tetapi merupakan perbuatan baik yang dilandasi oleh iman, disertai oleh niat yang ikhlas karena Allah. Selanjutnya, poin keempat, sifat dan perbuatan yang merusak amal saleh. Bisa dibacakan Mbak Dina? Poin keempat. Yang dapat merusak amal soleh. Yang pertama jadi mengurus kesalahan orang lain, mencari-cari dan membuka aib atas kesalahan orang lain, mengambil akhlak tercela yang merusak amal soleh yang dapat dibuat. Keras hati, sesuatu dulu. Kondisi keras hati yang akan menimpa seseorang jika dirinya tidak dapat menghindari sifat-sifat seperti ria, takabur dan hasud. Termasuk keras hati adalah orang yang mau menerima kebenaran dan nasihat baik. Tidak dunia, untuk dunia. Poinnya aja Mas, Mbak, poinnya. Tidak sampai dunia, tidak punya rasa malu, panjang angan-angan, berbuat aniaya, memiliki hasad yang tidak dibuat-buat. Nah, jadi sifat dalam perbuatan yang merusak amal saleh itu sudah jelas ya di bukunya ya. Sibuk mengurus kesalahan orang lain. Dia itu sibuk ngurusin kesalahan temannya, tapi dia nggak nyadar kesalahannya sendiri gitu ya. Nah, itu termasuk merusak amal saleh. Terus yang kedua, keras hati. Keras hati ini bahaya juga ya. Terus cinta dunia, dia hanya fokus kepada dunia, dia tidak memikirkan akhiratnya. Dimana kan kalau misalnya kalian dengar ceramah-ceramah itu kan harus seimbang ya antara dunia dan akhirat, itu harus seimbang, nggak boleh berat sebelah. Terus tidak mempunyai rasa malu, panjang angan-angan atau keinginan, berbuat aniaya, dengki. Ini juga sifat ini ya, hati. Selanjutnya kita membahas mengenai husnuzon, poin B. Kita percepat ya. Ya. Husnuzon, apa sih husnuzon? Pengertian husnuzon? Aisyah
ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi faqalikum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya Hai anak-anak yang beriman, apabila perbuatan berbuat sangka atau kecurigaan karena sebagian dari perbuatan dosa itu dosa, dan janganlah mencari keburukan orang, dan janganlah menyembunyikan satu-satu baik. Apakah seorang di antara kamu yang suka melakukan ibadah sudah mati, maka segera kafarat dan bersedekah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah yang Maha menerima taubat dan penyayang. jadi pengertian husnuzon itu berlandaskan pada Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ya. Nah, contoh perilaku husnuzon. Adapun contoh perilaku husnuzon yang diterangkan oleh Allah dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang pertama, berhusnuzon terhadap Allah. Jadi hal yang utama yang harus dilakukan oleh umat Islam itu adalah berhusnuzon kepada Allah. Yang kedua, berhusnuzon terhadap diri sendiri. Yang ketiga, berhusnuzon terhadap sesama manusia. Jadi kita itu gak hanya berhusnuzon kepada orang lain, kepada sesama manusia, tapi juga kita yang pertama itu kita harus berhusnuzon atau berprasangka baik kepada Allah. Husnuzon terhadap Allah artinya berbaik sangka kepada Allah, pencipta segala alam, semesta alam dan segala isinya. Contoh orang yang berperilaku husnuzon atau berbaik sangka kepada Allah itu adalah mensyukuri harta benda yang dimiliki. Misalnya kalian punya HP atau misalnya kalian punya uang 1 juta misalnya gitu, itu harus disyukuri. Misalnya ternyata temennya itu uangnya lebih banyak dari kalian, misalnya uang temennya misalnya 5 juta, 10 juta, misalnya kalian cuma 1 juta, itu harus tetap disyukuri ya, harus tetap berprasangka baik. Terus yang kedua, husnuzon terhadap diri sendiri itu terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Nah, orang yang berbaik sangka terhadap diri sendiri sudah pasti dia akan memiliki perilaku yang terpuji. Yang pertama, yang mana? Jangan dikasih tahu. Padahal di depan saya. Jadi orang yang berhusnuzon atau berbaik sangka terhadap diri sendiri, yaitu percaya diri, atau kalau zaman sekarang anak-anak tuh bilangnya pede gitu ya, pede, yakni dengan kemampuan dirinya sendiri berani mengeluarkan pendapat, mengemukakan pendapatnya, terus juga gigih di dalam mencapai apa yang diinginkan. Misalnya dia ingin meraih cita-citanya sekolah gitu kan, dia rajin sekolah dan sebagainya. Terus mampu berinisiatif. Nah, selanjutnya poin yang ketiga, husnuzon terhadap sesama manusia. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 12. Husnuzon atau berbaik sangka terhadap sesama manusia merupakan sikap mental terpuji yang harus diwujudkan melalui sikap lahir dan batin, ucapan dan perbuatan yang baik yang diridhoi oleh Allah. Jadi ketika kita berhusnuzon atau berbaik sangka kepada manusia itu tidak hanya dari ucapan tapi juga dari sikap, dari perbuatan baik. Contohnya bagaimana? Saling menghormati sesama teman. Walaupun misalnya teman kita seumuran, kita harus tetap saling menghormati ya, saling menghormati dan menghargai.
tidak saling mencurigai. Selanjutnya, cara memiliki jiwa husnuzon. Bagaimana caranya? Melakukan tabayun atau klarifikasi. Contohnya misalnya itu terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Misalnya Mas Riko nih, dia ngambil uang temannya misalnya. Terus ya misalnya contoh ya. Terus Dinar ini apa namanya? Menuduh Riko gitu kan, ini Riko ngambil uangku gitu. Tapi Dinar itu posisinya belum tahu mengetahui kebenaran yang sesungguhnya gitu loh. Benar enggak sih Riko ini ngambil uang saya gitu. Nah, itu harus dilakukan terlebih dahulu klarifikasi. Selanjutnya yang kedua, menjauhi dengki. Tidak boleh dengki kecuali untuk dua hal. Yang pertama, orang yang mendapatkan rezeki dan digunakan untuk kebaikan. Kedua, orang yang diberi ilmu dan diamalkan atau diajarkan pada orang lain. Dengki atau iri itu nggak boleh ya, jangan ya. Itu adalah sifat, salah satu sifat yang sangat tidak disukai oleh Allah. Qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, dengan apa yang sudah dimiliki. Selanjutnya, jujur. Hidup itu harus jujur ya, nggak boleh bohong ya. Tawakal. Tawakal itu terdapat dalam Quran surah Al-Mulk ayat 29. Ya, tawakal itu apa sih? Tawakal apa? Ada yang tahu tawakal? Maksud dari tawakal apa? Tawakal itu adalah berserah diri ya. Tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah. Usaha yang sungguh-sungguh. Unsur tawakal itu yang pertama ikhtiar yang sungguh-sungguh. Ikhtiar itu adalah usaha ya. Selalu berdoa, selalu bersyukur, bersabar jika mengalami kegagalan. Yang selanjutnya, ridho terhadap ketetapannya. Ridho itu artinya ikhlas. Apapun yang diberikan Allah itu harus ikhlas ya. Oh, dikalikan berarti. Ada yang mau ditanyakan? Ini sampai jam berapa ya? Sampai jam 12. enggak, rasanya setengah 11 ya? Iya. 12. Ya, setengah 11. Oke, Oke, kita nonton video mengenai husnuzon. Nanti kalian ada pertanyaan dari saya. Mending kita tuh pandu di bahaya apa? Kahaya lah. Ayam kaya salah. Kalau proyektornya nggak bisa gimana ya? Lantai kalau Oke.
disimpulkan apa maksud dari video. Woi, kalau Nanti dia saya tunjuk, nanti ada. salah satu saya tunjuk ya. Kirain ini nggak apa-apa. Tahu nggak yatim? Agak mendekat, masih. Ya, saya bilang ya. Apa kok nggak yatim? Ayah bayar tak? Siapa deh gini yatim? Jancuk kayak tae. Astagfirullah. Murid, atuh, rere, lebih. Sindrom TikTok. Susah nih kalau Apa-apa kok nggak yatim? Kemarin keluar jaga. Kalau oh tak gesta, tak gesti keren. Gak baik, gak baik, dua baris, banyak kita. Bisa kelihatan nggak? Itu tak kiri nih. Lihat ya, dipahami ya. Nanti saya tunjuk cara aja. Saya tunjuk cara aja Apa yang dulu? untuk penyimpulan video ini. Sholat beneran. Ya. Satu sampai ketemu. Ayah bayar tak? Ayah tak. Ayah bayar tak? Ayah tak. Ayah bayar tak? Kak ayah bayar. Yatim. Video. Aduh, mono. Gus, kamu nggak yatim. Satu lagi. Ketara ini. Yo rendang. Ayo ayah tak. Penting nggak pulang umpan. Penting penting nggak piatu ya kok teman. Kebetulan hari ini dia sedang liburan dan kebetulan mampir ke rumah saya. Jadi ceritanya seperti ini. Bapak cinta. Bapak Eri.
Pokok. Halo, gue maaf ya gue, maaf Pak Dede ya. Tadi Pak Dede pakai sandal kamu, bulu tadi dan kamu selalu di rumah. Nanti minta tolong ambilkan sandal Pak Dede di masjid ya. Ya. Beritahukanlah segera. Nanti saya tunjuk ya. Yang 2 baris ini saya tunjuk secara acak poin dari videonya. Kamu 2 baris ini ya. Ayo orang-orang yang beritahukanlah segera. Coba kalian bertemu semua. Nanti saya tanya ya, jadi videonya harus dipahami. Jelas ya? Pakai berandal ya. Outfit itu. Oh maling ya. Kayak goceng. Kita goceng dari sini.
saya melihat dia. Aku di sini Pak Ustaz. Iya Pak Ustaz. Itu kayak beranda itu kan ada cobek di mukanya. Iya Pak, kemarin juga saya lihat dia ngambil kunci kotak amal depan. Oh alah, laki-laki yang kalian maksud itu adalah keponakan saya. Kebetulan mampir ke rumah saya seperti itu. Ponakan Pak Ustaz. Iya. Dia itu kuliah di Jogja. Kebetulan hari-hari ini dia sedang liburan dan kebetulan mampir ke rumah saya seperti itu. Jadi ceritanya seperti ini. Le, tolong ambilkan kunci kotak amal ya. Soalnya tadi dikasih amanah dari tamu masjid untuk megang kotak amal. Oke? Ini tapi Suaranya kok ngomong ya? Jadi begitu ceritanya Mbak Putri. Kaget apa ini? Halo, Le, maaf ya Le, maafkan Pak D ya. Tadi Pak D pakai sandal kamu, keburu-buru tadi ada tamu soalnya di rumah. Nanti minta tolong ambilkan sandal Pak D di masjid ya. oh ini tapi Ya, terima kasih. Jadi seperti itu Mas Hasan ceritanya. Kenapa dia mengambil sandal saya? Le, sini Le. Duduk sama Pak D. Perkenalkan, ini dia. Pak Ustaz, kalau gitu saya minta maaf ya kalau dia sudah sama keluarga Ustaz sendiri. Oh iya, kalau boleh tahu itu dibikin kenapa ya? Jadi beginilah, jadi saat itu karena saya sering main sama kucing. Jadi gitu Mas ceritanya. Maaf ya, saya udah juga. Saya juga minta maaf ya sama kamu. Soalnya kemarin saya lihat kamu pakai tulisan. Maaf ya saya sebentar. Iya Mas, saya juga meminta maaf karena sudah sedih sama Mas. Kirain Mas yang ngambil silakan Ustaz. Sekarang saya tunjuk ya, ini meludah ya Allah. Dari sini deh. Masih. Apa yang terjadi di video yang tadi? Dan apa itu Maya ya? Maya senusan ya? Yang di video tadi, apa dia videonya ngomong? Apa yang terjadi? Cara memanjukan lalu. Ini orang ini ngomongin aku nih. Ibanis. Main apa koneksi yang satu? Ini lah aku kasih nanti. Siapa yang ini? Jadi udah. Menanya loh. Isi video tadi apa? Apa yang terjadi di dalam video itu dan datem itu apa ya? Bisa diapa? Kamu kasih ujian yang belakang gak ada loh sampai takut di Iku sing beli dhewe kan. Iku lho anak kereta.
Gus. Apa yang terjadi di video yang tadi? Apa hikmah yang bisa diambil? Itu yang cowok Lek, Bel. Kunci ya. Paling. yang kata dibaca yang satu tahun Papa, Namanya dulu. Oh, namanya itu nanti Pak Ustaz. yang dulu itu Masuk kalau ini berarti Anda ya, Allah. bilang ke Pak Ustadz. Nah, ternyata Pak Ustadz bilang kalau itu kebakarannya Wih. jangan memutuskan Harus tetap, berarti harus tetap baik. Harus tetap. Itu lagu yang pakai kerudung, sama-sama bukan sana ini. Apa yang terjadi dalam video tadi? Oh, pas. Main Cerita memang kok nggak paham masih. Cerita aku. Enggak, apa yang terjadi dulu secara singkat. Jangan Jangan dikasih tahu saya nanya tahu. cerita mana lo nggak paham. Belum dibimbing bang ini belum dibimbing Hikmahnya apa tadi? Kita tidak boleh merasakan buruk kepada orang lain. Kita tidak ngeri lo. Oke, terus apa lagi? Mari. Itu aja. Masnya Jangan seujon. apa yang terjadi dalam video itu hikmahnya bagaimana? Boleh kalau bisa jangan sama Mas Riko. Gandengan aja ya. Ayo. Ketika Ya, tak ada orang dulu. lah kan di luar aku. Aku jadi ngono ini. Ayo, ayo, Mas. Yang terjadi? Hikmahnya gimana? Pelajaran yang dapat diambil. Itu ya? Ya, oke. Mungkin itu ya. Jadi tadi isi videonya itu adalah di dalamnya terdapat apa? Kejadian Mas yang ternyata dia adalah keponakan Pak Ustadz itu dia mengambil kotak amal dan sandal. Dikira sama orang-orang yang ada di masjid itu dia mengambil mencuri ya. Jadi hikmah yang dapat kita ambil berdasarkan tema pembelajaran kita hari ini mengenai husnuzon. Ya usahakan kita jangan langsung menunjukkan atau berhusnuzon atau berprasangka buruk kepada orang lain tanpa mengetahui kebenaran. Kalau bisa kita klarifikasi dulu, kita cari tahu dulu kebenaran itu ya. Oke? Mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Selanjutnya mungkin nanti bisa dikerjakan soal bab 12 yang esai poin A, poin B, poin C. Kalau nggak salah itu nanti dijadikan PR ya. Di halaman
jadi kelas 1. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena waktu kita terbatas. Yes. Oke, sudah jelas ya tugasnya? Oke. Bab 12 amal saleh dan husnuzon. Di pertemuan selanjutnya nanti dibahas. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.